Lu kan miskin lu, kenapa lu sampai segitunya joget-joget? Nggak boleh lu, jadi kayak gitu tuh kesannya tuh. Disitulah jadi muncul stereotip kalau semua orang capar di India adalah kriminal. Udah lama banget ya kita nggak ngebahas jametologi duniawi. Ini buat investor-investor baru yang mungkin belum tahu. Jadi kita tuh punya playlist yang namanya jametologi duniawi. Isinya tuh ngebahas jamet-jamet dari berbagai negara. Ada banyak tuh, ada Colombianos dari Meksiko, Dekwan sama Sekoi dari Thailand, Lasap dari Kongo, Syamat dari Cina, ya pokoknya banyak lah. Nah, di antara jamet-jamet dunia ini, ada satu nih yang kita anggap sebagai raja terakhir. Karena susah banget nyari literaturnya. Tahu jamet mana? Iya, jamet India. Tapi sekarang udah siap nih, ayo kita hadapi raja terakhirnya. Tapi emang separah apa sih kelakuan jamet India ini? Dan apa iya nama sebutan mereka itu tuh sampai dipakai buat ngerasisin kelompok tertentu? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Capri, raja jamet terakhir dari India. Di Learning by Googling. Ini karena udah lumayan lama nih dari jametologi terakhir kita, jadi gue mau jelasin dikit dulu nih tentang pergeseran makna kata jamet, biar kita sama persepsinya. Jadi awalnya jamet tuh singkatan dari Jawa metal ya, dipakai buat nyebut mas-mas Jawa yang pengen kelihatan keren. Makanya dia tuh pakai semua atribut metal kan, dari mulai gaya rambut sampai pakaian sama aksesorisnya. Yang sayangnya tapi nggak matching. Makanya gara-gara nggak matching itu jadi suka dikatain orang kan, jadi suka dikatain, nah jamet. Jadi suka gitu tuh, awalnya kayak gitu. Pengertian tahun 2009-2010-annya tuh kayak gitu tuh. Nah tapi makin kesini pelan-pelan istilah jamet ini mulai ngalamin perubahan makna nih, mulai dipakai buat ngegantiin kata alay. Dan akhirnya sekarang gue lihat makna kata jamet tuh artinya tuh udah mulai bergeser ya. Bergeser jadi kumpulan orang yang dianggap berasal dari level rendah, yang punya style atau kelakuan nyentrik cenderung aneh, dan dianggap negatif sama orang-orang, dianggap ngeganggu. Jadi sekarang tuh cenderung kayak kalau ada orang yang kelihatan dari ekonomi rendah, terus dia nyentrik dan kelihatan ganggu, itu dianggapnya jamet tuh. Dan fenomena ini juga terjadi di India. Bahkan kalau di sana fenomena jametnya tuh sampai jadi semacam stereotip loh, sampai dipakai buat ngerasisin kelompok tertentu. Waduh. Ya, gue yakin lu pernah lihat lah video jamet-jamet India yang seliweran di sosmed. Yang penampilan dan kelakuannya tuh emang mencolok banget sih. Biasanya video mereka tuh antara lagi joget-joget, goyang-goyang pala, sampai pose-pose ganteng gitu kan. Kayak yang Joker India tuh lu inget gak? Itu ganteng banget tuh. Nah, jamet-jamet kayak gini di India mereka tuh disebutnya Capri. Sebutan yang muncul gara-gara komen-komen netizen India. Sebutan yang muncul gara-gara kalau ada postingan jamet India, pasti rame banget tuh sama komen-komen yang ngatain mereka Capri dari sesama orang India. Yang bikin sebutan itu jadi nempel banget sama mereka akhirnya. Emang Capri itu artinya apa? Dan kalau menurut Urban Dictionary, belakangan ini istilah Capri itu emang sering dipakai buat nunjuk orang-orang yang dianggap cringe di internet. Istilah yang dipakai buat ngejek atau menghina orang gitulah. Nah, biasanya para jamet Capri ini tuh mereka tuh pakai celana sobek-sobek, baju branded tapi KW, sepatu warna-warni, sama potongan rambutnya juga nyentrik abis. Dan biasanya suka diwarnain macam-macam juga tuh. Ya kadang rambut mereka tuh warnanya tuh lebih dari satu warna gitu, terus dikasih highlight juga biar makin mantap, biar makin cakep di mata mereka sendiri. Terus kalau di sosmed biasanya mereka tuh pakai filter yang berlapis-lapis gitu, dan itu mau ceweknya mau cowoknya sama aja dua-duanya. Doyan pakai filter berlapis-lapis. Nah, di India banyak yang nganggep kalau Capri tuh isinya tuh orang-orang pengangguran semua yang kerjaannya tuh cuma main sosmed, nyari pacar, flirting, joget-joget, atau kadang juga pamer motor sambil bonceng cewek yang sama-sama Capri juga pastinya. Ya intinya mereka dianggap sampah masyarakat lah, dianggap nggak pernah ngasih kontribusi apa-apa buat negara. Jadi ya cenderung dianggap beban doang tuh. Bahkan beberapa nganggapnya aib. Makanya akhirnya suka pada ketawa-ketawa geli gitu kan orang-orang kan kalau ngelihat postingan Capri kan. Dan yang gini tuh baik dari orang Indianya maupun orang luarnya ya. Termasuk orang kita juga sama kan. Kalau ngelihat postingan Capri tuh ya suka ketawa-tawa nggak jelas kan kita kan. Tapi ya kalau gini sebenarnya nggak beban negara juga ya mereka ya. Soalnya kan ya ngasih hiburan loh itu loh. Ngasih entertainment loh mereka loh.
Nah sayangnya kata capri ini dari yang awalnya cuma dipakai di internet, ini lama-lama tuh jadi dipakai juga di dunia nyata. Jadi kalau menurut Homeground, makin kesini tuh makin banyak orang di dunia nyata yang dikatain capri. Dengan beberapa syarat dan ketentuan. Apa aja tuh syaratnya? Ya ini sebenarnya mirip-mirip kayak makna kata jamet sekarang sih. Jadi selain rambut warna-warni sama baju yang nyentrik, orang-orang yang disebut capri itu kebanyakan orang miskin atau minimal kelihatan miskin. Dan dari sudut pandang orang India, yang namanya orang miskin tuh itu identik dengan orang-orang yang kulitnya hitam, dekil, dan gelagatnya tuh nggak elegan gitu. Nah itu orang-orang yang begitu, yang walaupun mereka nggak dandan aneh, yang rambutnya nggak warna-warni segala macem, itu jadi ikutan dikatain capri juga. Jadi pokoknya orang normal juga, cuma gara-gara dia kelihatannya kayaknya ini miskin nih orang nih, nah itu ikut dikatain capri tuh. Pokoknya jadi meluas lagi tuh makna kata capri tuh. Tapi kalau lu miskin tapi good looking, ya itu beda cerita. Lu nggak akan dikatain capri tuh. Jadi sekarang tuh, kalau ada orang yang rambutnya warna-warni, suka joget-joget di sosmed, sama flirting sana-sini, tapi kalau dia good looking, ya dia bukan capri. Dianggapnya orang yang fashionable sama punya style unik aja, bukan jamet dia. Pokoknya kalau nggak kelihatan miskin, kalau nggak hitam, kalau nggak dekil, ya bukan jamet. Apalagi kalau udah good looking, good reckoning pula, wah itu mau seaneh apapun tindak tanduknya nggak akan dikatain capri tuh. Kampret juga nih orang-orang nih. Dan ini kata capri ini bisa dipakai buat ngehina sampai segininya, ini tuh ternyata nyambung sama sistem kasta di sana. Jadi kalau menurut Medium, kata capri yang sekarang jadi bahasa slang buat ngehina jamet-jamet sosmed di India, itu tuh berasal dari kata capar atau capar band. Nama satu kasta di India yang semua anggotanya tuh tukang bikin atap rumah gubuk. Nah, dalam sejarahnya orang-orang capar ini mereka tuh udah ada sejak zaman Kekaisaran Mughal loh. Udah ada dari tahun 1600-an. Ini kalau lu tahu atap-atap rumah yang terbuat dari jerami, daun kelapa, atau ijuk gitu. Nah, itu kalau di India, atap-atap itu tuh dibikinnya tuh sama orang-orang capar. Dari dulu mereka identik tuh sama kerjaan sebagai pembuat atap rumah gubuk. Ya walaupun di era Kekaisaran Mughal itu, sebagian dari mereka tuh ada juga yang jadi tentara atau kerja di bidang lain. Tapi tetap kebanyakan mereka tuh kerja sebagai pembuat atap gubuk. Ya pokoknya waktu itu walaupun mayoritasnya pembuat atap gubuk, tapi mereka tuh masih punya pilihan pekerjaan lain lah. Sampai akhirnya Inggris datang dan ngejajah India. Nah, iki datang si resen iki. Inggris datang, mereka jadi makin susah hidupnya, dan di masa penjajahan Inggris inilah orang-orang capar yang makin miskin karena penjajahan, mereka mulai ngebikin koin-koin palsu. Koin-koin palsu yang antara mereka jual atau mereka pakai sendiri sebagai alat tukar. Tapi terus kelakuan mereka ini ketahuan sama Inggris, dan mereka, orang-orang capar ini, mereka jadi pada diusir semua ke pinggiran kota. Dan dari situlah jadi muncul stereotip kalau semua orang capar di India adalah kriminal. Mau itu yang bikin koin atau enggak, pokoknya semua kriminal aja. Bahkan anak cucu mereka yang nggak tahu apa-apa, yang udah pasti nggak pernah bikin koin palsu, itu juga dianggapnya tuh kriminal. Pokoknya bener-bener sejak saat itu, cuma karena mereka orang capar, mereka tuh jadi terlahir sebagai kriminal. Terlahir sebagai penjahat yang harus diasingkan dan harus dijauhi. Dan karena posisi mereka inilah, orang-orang capar yang udah susah itu mereka jadi makin susah tuh, jadi makin miskin mereka. Sama ditambah lagi, Inggris juga jadi ngelarang semua orang dari kasta capar buat ngerjain kerjaan lain selain bikin atap gubuk. Jadi yang tadinya masih bisa jadi tentara segala macem, masih bisa nyelamatin nasibnya, itu sama Inggris semuanya ditutup tuh pintunya tuh. Bener-bener cuma boleh jadi tukang atap gubuk doang. Dan akhirnya selama ratusan tahun, satu-satunya kerjaan yang bisa dilakuin sama orang-orang capar ya cuma ngebikin atap gubuk doang. Yang pastinya ini juga tuh makin kesini makin dikit peminatnya, yang akhirnya ngebikin mereka makin miskin lagi. पहले हमें क्या है ब्रिटिश ज़माने के बाद ब्रिटिश ज़माने में क्रिमिनल ट्राइब्स बोल के हमें पुकारा जाता था. उसके बाद में DNT हो गया. Nah, kemiskinan orang capar inilah yang dijadiin bahan ejekan dan hinaan sama orang-orang India. Yang ujungnya dipakai buat nyebut para jamet di sana. Jadi yang awalnya istilah capri itu dipakai buat nyebut orang-orang capar yang miskin di sana, kayak orang capar ya, pantas miskin. Capri, capri, capri. Dari awalnya gitu, terus masuk ke zaman modern, jadi meluas lagi tuh artinya tuh. Jadi dipakai buat nyebut orang-orang dari kelas sosial ekonomi menengah ke bawah yang alay. Jadi orang India sekarang tuh ngelihat video alay dikit, mereka langsung capri nih, capri, capri.
Jadi gitu, jadi jahat banget ya maknanya ya. Dan jahatnya lagi, kalau menurut Doing Sosiologi disebut, alasan subkultur Capri zaman sekarang sampai dibully segitunya, itu tuh cuma karena mereka berani mengekspresikan diri aja. Jadi karena mereka tuh basicnya miskin dan berasal dari kasta rendah, gara-gara itu orang-orang tuh jadi nggak ngerasa ragu buat ngebully mereka ketika mereka berani mengekspresikan diri. Jadi jatuhnya tuh kayak, lu kan miskin lu, kenapa lu sampai segitunya joget-joget? Nggak boleh lu, jadi kayak gitu tuh kesannya tuh. Tapi kenapa sampai dibully? Ya soalnya dianggapnya capri-capri yang miskin mereka tuh harus didominasi karena mereka tuh inferior. Apalagi di dunia sosmed yang luas banget, populasi jamet yang dandanannya aneh tuh kan bisa dibilang nggak sebanyak orang yang dandanannya biasa aja kan. Nggak sebanyak orang yang dandanannya tuh standar-standar aja. Makanya gara-gara itu jadinya capri-capri yang berani muncul ke permukaan, mereka tuh pasti dibully cuma karena penampilan mereka yang beda dari kebanyakan orang. Jadi walaupun sebenarnya yang suka pose alay, yang suka joget-joget dan pakai filter tebal tuh bukan cuma capri, tapi karena capri tuh basicnya bentukannya aneh, akhirnya cuma capri yang kena bully. Dan makin kesini makin bener-bener kalau ada orang yang kelihatan miskin, dekil, tapi dandanannya aneh, mereka tuh pasti langsung dibully sebagai capri. Peri, hame capri, hame capri, hame capri. Tapi ya sebenarnya ini tuh terjadi di hampir semua subkultur jamet di dunia sih ya. Kecuali Gopnik mungkin. Kalau Gopnik kan orang cenderung takut ya. Cuma ya emang kalau capri ini buliannya tuh emang banyak yang kelewat batas sih. Emang kelewat batasnya gimana? Jadi makin kesini yang bukan jamet, yang nggak suka joget-jogetan, tapi dia kelihatan miskin, itu juga jadi suka dikatain capri. Dan ini bisa begini soalnya basicnya netizen India tuh mereka tuh emang suka banget ngatain orang yang berasal dari keluarga miskin. Walaupun sebenarnya dianya tuh udah sukses. Bahkan walaupun orangnya tuh udah berkontribusi buat negara, itu tetap dikatain loh. Ini kelewatan kan. Contoh kasus deh nih, di kasusnya Hardik Pandya, kapten tim kriket Mumbai Indians dan wakil kapten tim kriket nasional India. Jadi Pandya ini, kalau menurut Genius, mau dia main sebagus apapun, itu tetap banyak yang ngebully dia dengan ngata-ngatain dia sebagai capri. Karena ya, dia tuh dulunya tuh emang orang miskin, dan kulit dia tuh gelap gitu. Dianggapnya sama orang-orang sana tuh cenderung dekil gitu. Nah, dia main bagus aja masih ada yang ngatain kan, gimana dia main jelek coba. Dan bener aja, waktu dia main jelek, itu banyak banget tuh yang ngata-ngatain dia tuh. Buliannya tuh kata-katanya tuh udah ngeri-ngeri banget. Kayak, dasar capri miskin dekil, ngundurin diri lu sana lu dari tim lu. Gak pantas lu ada di tim ini. Bahkan menurut pihak manajemen timnas kriket India, selain bulian, banyak juga protes dari pihak tertentu yang minta biar Pandya jangan dipanggil ke timnas lagi. Dan orang-orang ini, mereka tuh protesnya tuh sambil terus-terusan ngehina Pandya sebagai capri yang harus dipecat. Ini yang protes-protes kayak yang jago aja lu kampret. हार्दिक छपड़ी Tambah satu lagi kali ya, satu contoh kasus lagi nih. Jadi kalau menurut ESPN Cricinfo, waktu lagi rame-ramenya Black Lives Matter, jauh sebelum kasus bullyingnya Pandya, beberapa pemain kriket India tuh sempat main di Australia. Nah itu mereka di sana tuh banyak dihina-hina gitu dari tribun, karena kulit mereka yang gelap, karena mereka orang India. Dan karena pihak Federasi Kriket Australia waktu itu nggak pernah ngelakuin apa-apa buat ngelindungin mereka, akhirnya mereka, para pemain ini, pada ikutan kampanye Black Lives Matter. Mereka juga menyuarakan hak mereka tuh. Nah, tapi ternyata gara-gara itu mereka tuh jadi malah makin ditekan di sana. Dan akhirnya karena kondisinya udah nggak enak kan, pada baliklah pemain-pemain ini ke India, pada mudik mereka, pada pulang kampung. Pas udah nyampe India, pas udah nyampe negaranya sendiri, mereka malah tetap dikata-katain loh sama sesama orang India. Mereka malah dicapri-capriin sama saudara sebangsanya sendiri. Ini kan gila ya, lu bayangin deh, lu dikatain sama orang-orang dari negara lu cuma gara-gara warna kulit lu itu warna kulit standar negara lu. Ini kan sakit, Jir. Jadi meluas lagi tuh makna kata capri tuh. Dari yang tadinya dipakai buat nyebut anak-anak alay di sosmed, jadi berkembang lagi. Jadi dipakai buat ngebully orang based on warna kulitnya. Sampai yang sekelas atlet nasional loh, tetap kena juga loh. Cuma gara-gara sempat main jelek dan berasal dari keluarga miskin. Ini gila sih udah sih.
Tapi gimana kalau menurut lu? Apakah penggunaan kata capri sekarang ini udah berlebihan atau masih biasa aja nih? Silakan komen. Nih ada lagi nih video Hardik Pandia pas dia dikatain capri sama orang. Lu perhatiin deh, dia langsung malingin muka loh. Emang jahat ya orang-orang ya. Aduh. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang capri, jamet India si raja terakhir. Cuma ya emang gila ya perluasan makna kata capri itu ya. Dari yang tadinya buat nyebut satu kasta miskin tertentu kan, terus berkembang jadi buat nyebut orang miskin, terus berkembang lagi jadi buat nyebut alay, terus berkembang lagi jadi buat nyebut semua orang yang kulitnya hitam atau ya cenderung dekil gitu. Walaupun dia orang kaya, walaupun dia sukses, tetap tuh dipanggilnya tetap capri. Gila lu. Bisa-bisanya orang India rasis ke orang India ya. Ya kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin nggak di video, bisa tulis di komen. Kita diskusi-diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti